Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah ulama yang bernama Hasan Basri dan Al-Hajjaj. Al-Imamul Hasan Al-Basri wal Hajjaj. Hakadha hatama sabatul mu'min hururat tughad. Imam Al-Hasan Al-Basri dan Hajjaj. Beginilah keteguhan seorang mukmin mematahkan kesombongan para penguasa tiran. Al-Hasanul Basri Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, tabi'un jalilun, imamu ahlil Basrah. Al-Hasan Al-Basri dipanggil juga dengan Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri adalah seorang tabi'in yang mulia, imamnya penduduk kota Basrah. Al-Hasan lahir pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu an dan dibesarkan di rumah kenabian atau Baitun Nubuwah. Ibunya seorang pelayan Ummul Mukminin yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Al-Hasan adalah salah seorang yang paling alim pada zamannya dan paling zuhud. Banyak ulama memujinya. Di antara mereka adalah Al-Ghazali yang mengatakan, "Kanal Hasanul Basri asbahun nas kalaman bikalamil anbiya wa aqrabum hadyan minas sahabah." Al-Hasan Basri adalah seorang yang perkataannya paling mirip dengan perkataan para nabi dan yang paling dekat petunjuknya dengan para sahabat. Al-Hasan memiliki banyak peristiwa dan kejadian dengan para penguasa, termasuk kisah Hasan Basri dan Al-Halaj ini. Dan kisah ini termasuk salah satu peristiwa sejarah yang terkenal. Imam Hasan Basri sezaman dengan Hakam Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hakam Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini nama aslinya adalah Kulaib. Itu nama kalbun ditasghir menjadi Kulaib. Kalau kalbun anjing besar, kalau Kulaibun anjing kecil. Lalu diganti dengan Hajjaj, artinya orang-orang yang berhaji. Dia lahir di kota Saqif, termasuk wilayah Taif. Dia di dalam kitab-kitab tarikh digambarkan sebagai orang yang ambisius terhadap kekuasaan, dan dia terkenal sebagai pembunuh para ulama. Imam Hasan Basri menghadapi kesombongan Al-Hajjaj ini dengan kekuatan yang ia punyai, dan kisah ini telah dibukukan di banyak kitab-kitab tarikh. Ketika Al-Hajjaj menjadi gubernur di Irak, kelakuannya sungguh amat keji, kejam dan bengis kepada rakyatnya dalam menjalankan roda pemerintahannya, terutama pada para ulama-ulama, tabi'in dan orang-orang saleh. Banyak ulama-ulama yang dibunuh Al-Hajjaj hanya karena menyampaikan kritiknya, hanya karena menyampaikan nasihatnya, lalu dia merasa tersinggung. Akhirnya orang yang memberi kritik atau nasihat itu dibunuh semua oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj begitu kejam, tujuannya tidak lain adalah untuk menanamkan perasaan takut di hati rakyatnya, agar tidak ada yang berani memberontak, tidak berani menentang, dan tidak ada yang berani menghalang-halangi keinginannya, sehingga dia bisa bebas mengelola negara sesuai keinginannya, seolah-olah negara itu miliknya. Al-Hajjaj ini dalam melakukan kekejamannya dan kelakuan-kelakuan buruknya tidak tedeng aling-aling. Dia tampakkan di depan umum semua perbuatan bejatnya, semua perbuatan buruknya, semua perbuatan kekejamannya dan kelalimannya. Imam Hasan Basri adalah seorang ulama besar yang sedikit. Dia tidak seperti kebanyakan ulama yang penakut. Dia justru bangkit menentang Al-Hajjaj secara langsung. Dia tidak takut sedikit pun dengan kekejaman Al-Hajjaj yang sudah termasyhur itu. Bagaimana ceritanya? Suatu hari Hakam Al-Hajjaj membangun sebuah bangunan besar, megah, yang terletak
di kota Wasit. Kota Wasit itu adalah sebuah kota antara kota Baghdad dan Basrah. Setelah jadi, dia menyerukan kepada orang-orang untuk mengunjungi bangunan itu untuk menyaksikan kesempurnaan, kemegahan, dan keindahan pemandangannya, dan menyuruh orang-orang untuk berdoa dan mohon berkah di bangunan itu. Mendengar informasi seperti itu, maka Al-Hasan Basri berniat memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah di sana, karena di sana pasti banyak sekali orang yang berkumpul. Benar, sesampai di lokasi bangunan itu, Hasan Basri melihat orang-orang mengelilingi bangunan itu dan terpesona akan keelokan bangunan itu. Kemudian Imam Al-Hasan Basri berdiri di tengah-tengah mereka dan mengajak orang-orang agar zuhud, tidak tertipu dunia, dan memerintahkan mereka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya melakukan kebaikan dan melarang mereka melakukan kejahatan. Al-Hasan Al-Basri terus saja memberikan khutbah kepada orang-orang awam yang sebenarnya orang-orang awam itu takut mendengarkan khutbahnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Khawatir nanti kalau ketahuan akan mendapatkan hukuman dari Al-Hajjaj. Sampailah khutbahnya Imam Al-Hasan Basri mengatakan, laqad nazarna ila ma bana ahbasul ahbasin yaksudul hajjat fawajadna anna fir'auna sayyada a'zama mimma sayyada wa bana a'la mimma bana laital hajjat ya'lamu anna ahlas sama qad maqatuhu wa anna ahlal ardi qad gharruhu. Kami melihat sebuah bangunan yang dibangun oleh orang yang paling jahat dan keji. Orang di sini maksudnya adalah Al-Hajjaj. Dan kami menemukan bahwa Fir'aun membangun lebih besar dari apa yang dia bangun. Dan Fir'aun membangun lebih tinggi dari apa yang dia bangun. Kemudian Allah menghancurkan Fir'aun. Semoga saja Al-Hajjaj tahu bahwa penduduk langit membencinya dan bahwa penduduk bumi tertipu atas berdirinya bangunan ini. Al-Hasan terus melanjutkan khutbahnya. Janganlah kamu semua tertipu oleh kemewahan dunia. Carilah akhirat. Sampai di sini tiba-tiba terjadi kegaduhan. Ada sekelompok orang yang interupsi agar khutbah dihentikan. Sekelompok orang itu minta agar Imam Hasan Basri menghentikan khutbahnya. Malah ada yang mengatakan bahwa Al-Hasan dan orang-orang sefikrah sealiran dengannya di mana-mana hanya akan memprovokasi rakyat dan menimbulkan fitnah di tengah-tengah mereka. Faqalu lahu hasbuka ayyakfi. Lalu mereka mengatakan kepada Al-Hasan, cukup, berhentilah Al-Hasan dari khutbahmu, hentikanlah khutbahmu. Orang-orang yang ingin menghentikan khutbah Al-Hasan itu sebetulnya tidak membenci, tapi karena mengasihi dia. Dan juga mereka mengkhawatirkan dirinya dari hukuman dan siksaan yang akan dijatuhkan oleh Al-Hajjaj. Mendengar perkataan kelompok itu, faqala Al-Hasan, laqad akhadallahu al-mitsaqa ala ahlil ilmi liyubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunah. Al-Hasan menjawab, Allah telah mengambil janji pada para ahli ilmu, yaitu ulama, agar mereka mengajarkan dan menjelaskan ilmunya kepada orang banyak dan tidak menyembunyikan ilmu dari mereka. Al-Hajjaj ketika mengetahui apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Basri, sementara orang-orang di sana tidak ada yang mengusirnya atau membantahnya, dia marah besar sampai mendesis-desis seperti suara ular mendesis. Api kemarahannya bergejolak di dalam dadanya, lalu memutuskan untuk membunuh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengambil pedang dan memanggil Al-Gujo, serta untuk menyediakan karpet permadani kulit yang sudah dihamparkan. Biasanya Al-Hajjaj kalau membunuh orang disuruh berdiri di atas karpet permadani itu lalu ditebas lehernya. Setelah apa yang diminta semua siap, Al-Hajjaj memerintahkan tentaranya untuk membawa Imam Al-Hasan Al-Basri ke hadapannya.
mereka pun segera melaksanakan tugas. Dan ketika Al-Hasan Al-Basri datang ke majelis Al-Hajjaj, Hasan Basri menatap tajam mata Hajjaj. Semua mata orang-orang di situ tertunduk, hatinya menjadi ciut, kecut, ketakutan, dan berdebar-debar. Lalu Imam Hasan Basri mendekati Al-Hajjaj dengan langkah tegap seorang muslim, tegak, gagah, dengan wajah penuh kewibawaan, keteguhan, dan keagungan seorang ulama. Ketika Al-Hasan Basri melihat pedang dan permadani sudah diamparkan, Hasan Basri berkomat-kamit, mulutnya menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Lalu Hasan Basri berhenti di dekat Al-Hajjaj, menatap dengan tajam mata Al-Hajjaj. Keanehan terjadi. Begitu Al-Hajjaj melihat sorot mata Imam Basri, tiba-tiba dia takut kepadanya dan persendiannya gemetar. Dan dia benar-benar sangat ketakutan. Al-Hajjaj tidak berani atau tidak jadi melaksanakan niat sebelumnya yang ingin memancung Imam Hasan. Malah sekarang dengan sikap ramah Al-Hajjaj memintanya untuk duduk di dekatnya. Setelah Al-Hasan duduk, Al-Hajjaj bertanya soal-soal agama dan kebaikan. Imam Hasan pun menjawab dengan tegas, jelas, dan dengan tenang. Semua yang ditanyakan Al-Hajjaj dijawab dengan jawaban yang tepat, yang akurat, dengan jawaban yang profesional seorang da'i ilallah yang ikhlas, dan dengan penjelasan yang memukau. Orang-orang yang melihat kejadian itu sama heran. Loh, kok tidak jadi dibunuh? Tadi dia menghadirkan Imam Hasan kan mau dibunuh. Setelah semua pertanyaan-pertanyaan Al-Hajjaj dijawab oleh Imam Hasan Basri, Hajjaj mengatakan, "Anta sayyidul ulama ya Aba Sa'id, thumma amara bitayyibin wa tayyabalahu lihyatahu binafsi thumma wadda'ahu." Engkau adalah masternya ulama, hai Abu Sa'id. Engkau adalah masternya ulama, hai Abu Sa'id. Kemudian dia menyuruh untuk diambilkan parfum wangi, lalu dia memparfumi jenggot Al-Hasan dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Penjaga istana menyaksikan semua kejadian itu dengan heran. Maka ketika Hasan Basri keluar dari istana, penjaga istana itu nututi, segera berjalan cepat di belakang Al-Hasan. Setelah di dekatnya, dia berkata kepada Al-Hasan, "Ya Imam Hasan Basri, Al-Hajjaj tadi memintamu ke sini tidak untuk urusan ini, tapi untuk sesuatu selain ini. Dia tadi aslinya ingin membunuhmu, dan aku melihatmu menggerak-gerakkan bibirmu. Setelah itu Al-Hajjaj ketakutan sehingga mengurungkan niatnya untuk membunuhmu. Jadi apa tadi yang kamu ucapkan?" tanya penjaga istana itu. Al-Hasan Basri menjawab penjaga itu dengan mengatakan, "Aku tadi mengucapkan, ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati, ij'al nikmatahu bardan wa salaman alayya, kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai pemberi berkahku dan perlindunganku dalam kesusahanku, jadikanlah pembalasannya atau hukumannya, siksaannya menjadi kejujukan dan kedamaian bagiku, seperti engkau membuat api kejujukan dan kedamaian untuk Ibrahim. Sahabat kampung ilmu, wa hakadha yakunu halul mu'min idza khafa minallah wahdah khawwafallahu minhu kulla syai' wa anahu alal amri bil ma'ruf. Beginilah keadaan orang mukmin. Jika dia benar-benar takut hanya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan sesuatu takut kepadanya, dan sesuatu itu mau menolongnya untuk amar ma'ruf serta menegakkan kebenaran. Inna min a'zamil jihad kalimata adlin inda sultanin jairin. Sesungguhnya di antara sebesar-besarnya, seagung-agungnya jihad adalah menyampaikan kalimat kebenaran kepada penguasa yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib. لما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وطغى في ولايته وتجبر
كان الحسن البصري أحد الرجال القلائل الذين تصدوا لطغيانه وجهروا بين الناس بسوء أفعاله وصدعوا بكلمة الحق في وجهه. من ذلك أن الحجاج بنى لنفسه بناء في واسط، وهي مدينة بين بغداد والبصرة، فلما فرغ منه نادى في الناس أن يخرجوا للفرجة عليه والدعاء له بالبركة. فلم يشأ الحسن البصري أن يفوت على نفسه فرصة اجتماع الناس هذه، فخرج إليهم ليعظهم ويذكرهم ويزهدهم بعرض الدنيا ويرغبهم بما عند الله عز وجل. ولما بلغ المكان ونظر إلى جموع الناس وهي تطوف بالقصر المنيف مأخوذة بروعة بنائه، مدهوشة بسعة أرجائه، مشدودة إلى براعة زخارفه، وقف فيهم خطيبا: لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه. حسبك يا أبا سعيد، حسبك، هون عليك، المخبرون محب الفتنة في كل مكان. لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. تبا لكم وسحقا، يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما يشاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه. والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. أحضروا السياف وأتوا لي بالحسن البصري على الفور. وما هو إلا قليل حتى حضر الحسن، فشخصت إليه الأبصار ووجفت عليه القلوب. فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حرك شفتيه، ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله. فلما رآه الحجاج على حاله هذا هابه أشد الهيبة. ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا، تعال إلى جانبي. ما الذي حدث؟ ظننا أنه سيقتله. ولما جلس الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن يجيبه كل مسألة بجنان ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فقال له الحجاج: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. ثم دعا بعطر ثمين وطيب له به لحيته وودعه. ولما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج بغير ما فعل بك، وإني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع فحركت شفتيك، فماذا قلت؟ لقد قلت: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر.